salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Senang sekali hari ini Rabu 12 Maret 2025 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, di mana Tuhan sudah berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu kita pernah mendengar, pernah kita membaca, ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Percayalah, hari ini kita yang membutuhkan mujizat itu akan mengalami mujizat. Bahkan kalau besok kita juga membutuhkan mujizat, itu mujizat pasti terjadi. Amin. Sebab Tuhan sekali lagi tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya dan cintanya kepada kita udah pol-polan, udah habis-habisan, dan tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali mendengar ada seseorang yang bercerita bagaimana minggu ini mengalami mujizat di dalam surat-surat imigrasinya. Seperti Abraham tidak ada dasar untuk berharap bahwa dia bisa punya anak, punya keturunan karena usianya sudah lanjut, istrinya juga sudah lanjut usia, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Abraham tetap percaya kepada Tuhan, Abraham mengalami mujizat. Demikian juga kesaksian yang saya dengar. Memang tidak ada dasar untuk mengalami mujizat dalam surat-surat imigrasi itu. Tapi saudara kita ini mengalaminya. Hari ini, apapun yang menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang real, Allah yang sungguh-sungguh ada, Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab berkata kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang mujizat bebas daripada hutang, bebas dari jerat hutang. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki hutang yang menumpuk dan kemudian setiap bulannya kita harus membayar bunga yang semakin besar. Maaf, terutama ya sekarang ada yang namanya pinjol, pinjaman online. Begitu gampang untuk mendapatkan pinjaman, ya. Tetapi waktu giliran untuk membayarnya itu bisa membuat orang jadi stres, ya. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami jerat hutang ini? Banyak orang kemudian cemas, kehilangan harapan, dan bahkan banyak yang kemudian depresi. Namun tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu ingin agar kita itu bebas hutang, hidup dalam kebebasan finansial, bukan dalam perbudakan hutang. Ya, setiap pagi dalam doa pagi, waktu kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang ada di dalam sorga, ya salah satu bagiannya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Dan kemudian saya ajak Bapak Ibu bersama-sama setiap pagi berdoa, bahwa yang namanya rezeki yang secukupnya, yaitu cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak orang, sedangkan kita sendiri tidak punya pinjaman. Yang namanya rezeki yang secukupnya, yaitu cukup untuk menjadi saksi Tuhan.
Karena kehendak Tuhan adalah setiap kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Miliki iman seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cukup untuk apa lagi? Cukup untuk mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah semua ini membutuhkan biaya? Dan Tuhan mau Bapak Ibu sekalian kita hidup dan mengalami di dalamnya. Dalam kitab 2 Raja-Raja yang sebentar kita akan baca, di dalam pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di situ dikisahkan bahwa ada seorang janda dalam kesulitan besar karena hutang. Dia punya 2 orang anak laki-laki hampir diambil sebagai budak oleh penagih utang. Tetapi melalui Nabi Elisa, Tuhan melakukan mujizat yang membebaskan janda ini dari hutang. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan yang dalam perjanjian lama sudah menolong janda ini, Tuhan yang sama menolong kita keluar bebas dari jerat hutang. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dalam terjemahan lain jelas sekali bahwa 2 anak daripada janda ini adalah anak laki-laki semuanya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, kepada janda itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Dalam terjemahan lain, yang disebut minyak di sini adalah olive oil atau minyak zaitun yang sangat mudah kita ketemukan di Israel bahkan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan kita 2 ayat ini, bagaimana kita bisa terbebas dari jerat hutang, bagaimana kita bisa mengalami mujizat pertolongan daripada Tuhan. Maka yang pertama, kalau maaf di antara kita ada yang terjerat dengan utang, please mulai hari ini jangan fokus lagi kepada utangnya itu. Tetapi fokuslah mulai sekarang pada apa yang masih ada di tangan kita. Fokuslah pada apa yang masih ada di rumah kita. Meskipun mungkin itu sebuah buli-buli berisi minyak. Meskipun itu seperti kata janda ini tidak ada artinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang kecil itu, kalau diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk melakukan mujizatnya. Ya, kita masih ingat peristiwa bagaimana dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 5 ketul roti kecil-kecil karena milik anak kecil, dengan 2 ekor ikan kecil-kecil yang memang itu menjadi bagian makanan daripada anak-anak itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bisa membuat mujizat memberi makan 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Mereka makan sampai kenyang,
bahkan ada lebihnya 12 bakul. Ya, kembali kepada 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama dan kedua ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sekarang coba lihat apa yang ada pada kita, apa yang masih ada di rumah kita, atau apa yang masih ada di kamar kita. Janda ini hanya melihat kekurangannya, kelemahannya, dan dia melihat semuanya serba tidak mungkin untuk bisa membayar hutangnya. Ya memang tidak mungkin, bagaimana dengan sebuah buli-buli kecil berisi minyak itu bisa membuat dia bebas daripada hutang, ya. Nah, Elisa mengajarkan kepada janda ini untuk melihat apa yang masih ia miliki. Bapak Ibu sekalian, mujizat dimulai bukan dengan apa yang tidak kita miliki, tapi dengan apa yang kita miliki dan itu diserahkan kepada Tuhan. Musa hanya punya tongkat, Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu diserahkan kepada Tuhan, maka tongkat itu dapat membelah laut Teberau. Jangan hanya melihat masalah hutang kita yang besar, Bapak Ibu sekalian. Tapi melalui pembacaan ini Tuhan mau kita melihat potensi dan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu, mereka dilengkapi dengan bakat, dengan potensi yang luar biasa. Potensi ini bisa berupa keterampilan, kecerdasan, apalagi karakter, peluang, bahkan pengalaman hidup yang bisa digunakan untuk mengadakan mujizat, menggenapi rencana Tuhan. Ingat, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Nah, sayangnya banyak orang tidak menyadari potensi yang ada di dalam dirinya dan justru terjebak di dalam keterbatasan, ketakutan, dan ketidakpercayaan diri, minder. Tuhan itu sudah menaruh sesuatu yang istimewa dalam diri kita yang bisa membawa kita naik, naik, dan naik. Yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Namun potensi ini tidak akan berkembang jika tidak digali dan tidak digunakan dengan benar. John C. Maxwell, dia adalah seorang anak Tuhan, seorang motivator terkenal dari Amerika. Dia berkata begini, bahwa kunci sukses bukanlah memiliki segalanya, tetapi menggunakan apa yang ada di tanganmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ini karena perbuatan dosa saya jatuh miskin, saya banyak hutangnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya bertobat, Bapak Ibu sekalian. Setelah bertobat, ya, waktu itu saya sudah hampir makan makanan babi, seperti anak-anak bungsu itu di dalam kitab Lukas pasal 15, ya. Miskin, nggak punya kerjaan, hutangnya banyak. Ya, saya datang kepada Tuhan, saya bertobat, saya minta ampun untuk dosa-dosa saya. Ya, nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya apa-apa. Nah, bakat saya karena saya ini adalah pembicara, jadi bakatnya itu ngomong, Bapak Ibu sekalian, berbicara. Maka kemudian saya cari pekerjaan karena saya nggak punya uang, nggak punya modal, cari pekerjaan yang pakai mulut. Maka pekerjaan yang paling gampang pada zaman saya itu sebagai agen asuransi atau salesman asuransi. Ya, saya datangi
dari satu rumah ke rumah yang lain, itu tentu rumah family, saudara, dan kenalan. Tapi karena saya ini dikenal sebagai orang berdosa, orang yang berzina, maka tidak ada yang mau beli asuransi dari saya. Semua pintu tertutup, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak putus asa, ya. Saya terus bekerja dan ditopang oleh istri saya yang luar biasa ini. Dan singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tuhan bukakan pintu mujizat itu, selangkah demi selangkah kami mengalami mujizat sampai kemudian hutang-hutang kami ini bisa terlunaskan. Ya, orang sukses, orang yang berhasil, bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Alkitab bilang 7 kali orang benar itu jatuh, ia akan bangkit kembali. Ya, nah, Tuhan memberikan potensi talenta kepada kita bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan. Nah, orang yang mengembangkan potensi mereka akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi orang yang tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan akan kehilangan kesempatan besar. Waktu pengantin baru, Bapak Ibu sekalian, ya, istri saya punya bakat membuat kue. Maka karena kami ini sebagai orang miskin, Bapak Ibu sekalian, setiap malam, ya, jam 12 malam itu istri saya udah bangun membuat kue, dan paginya saya pergi ngantarkan kue-kue itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, artinya punya bakat jangan dipendam, tapi digunakan dan diserahkan kepada Tuhan. Maka melalui bakat potensi yang ada pada kita, Tuhan sanggup untuk memberkati dan melipat kali gandakannya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan begini, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, hal yang kedua, bagaimana rahasia bebas dari jerat utang, yaitu kita harus melibatkan Tuhan di dalam keuangan kita. Mulai kapan? Mulai hari ini ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 12, ini jelas-jelas mengatakan kehendak Tuhan buat setiap kita-kita yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Bersama saya ucapkan, segala pekerjaanku. 2, 3, segala pekerjaanku. Apapun pekerjaan kita, ya. Di New York ini ada jemaat yang kerja sebagai sopir Uber, ada yang sebagai housekeeper, ada yang sebagai waitress, ada yang sebagai apa ya, bagian bersih-bersih, ada yang jadi kasir, dan banyak profesi, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita masing-masing, dan Tuhan mau memang memberkatinya. Dikatakan selanjutnya dalam Ulangan 28 dan 12 tadi, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baru saja baca ini, kita bisa memahami bagaimana iman, ketaatan, dan tindakan yang benar akan membuka
pintu-pintu mujizat dalam keuangan setiap kita. Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian memberkati kita, tetapi kita harus memiliki pola pikir keuangan yang benar dan bijaksana. Janda ini kemudian mengandalkan Tuhan dan mengikuti instruksi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan yang disampaikan oleh Elisa tanpa ragu-ragu, meskipun secara logika tampak tidak masuk akal, ya. Apa yang Tuhan inginkan buat setiap kita agar kita ini mengalami mujizat terbebas dari jerat hutang. Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal. Bapak Ibu mulai sekarang cari Tuhan terlebih dahulu, ya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau bangun tidur langsung kerja, mulai sekarang bangun lebih awal, berdoa dulu, berdoa, dan percayalah kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita menggenapi firman-Nya dalam Matius 6 ayat 33. Yang kedua, Tuhan juga berkata, berilah maka engkau akan diberi. Barang siapa memberi banyak, maka dia akan menuai banyak. Artinya, prinsip kerajaan Tuhan berbeda dengan dunia. Semakin kita memberi, semakin kita menabur, maka kita akan diberkati. Karena memberi itu adalah bentuk kepercayaan bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ya. Bagaimana kita bisa menerapkannya? Tentu seperti yang ditulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Kita mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan. Kemudian kita juga bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Menjadikan memberi itu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya udah nggak punya apa-apa, yang saya punya adalah cincin kawin. Ya, waktu dalam kebaktian di gereja saya bilang sama istri saya, yang gimana kalau cincin kawin ini kita masukkan ke dalam kotak persembahan. Dan singkat cerita akhirnya istri saya setuju, maka cincin saya dan cincin istri saya, ya kan, istri saya yang pergi maju ke depan dan memasukkannya ke kotak persembahan. Waktu itu saya banyak utangnya, nggak punya apa-apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ya, apa yang difirmankannya itu iya dan amin. Memang saya tidak mengalami mujizat sekaligus, tapi mujizat itu terjadi selangkah demi selangkah demi selangkah. Akhirnya Tuhan urusin semua utang-utang itu sampai lunas, ya. Nah, apalagi yang Tuhan mau? Tuhan mau kalau kita kemudian diberkati seperti janda tadi. Mari kita lihat ayat yang terakhir karena waktunya sudah habis, ya. Nah, dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6 sampai 7, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari yang lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan pasti berkati kita, ya. Nah, waktu Tuhan berkati kita, maka hutang-hutang itu seperti yang ditulis di dalam ayat ini, kita harus membayarnya, ya. Nah, caranya gimana? Utang yang paling kecil kita lunasi dulu, utang yang bunganya paling besar itu kita mulai bayar terlebih dahulu. Kalau janda ini Tuhan tolong, kalau saya Tuhan tolong, saya percaya Bapak Ibu semuanya pasti Tuhan tolong. Dan kalau sudah diberkati oleh Tuhan, please, 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 pergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya, jangan boros,
dan jangan berhutang lagi. Seperti pesan Tuhan kepada wanita yang berdosa itu, ya, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk padamu. Maka itu jangan buat hutang lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan gali lubang, tutup lubang, nanti akan terperosok karena lubangnya makin besar. Hari ini saya percaya Tuhan mau setiap kita mengalami mujizat di dalam keuangan, terbebas dari jerat hutang. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Abba ya Bapa. Sekarang kami mau bawa semua permasalahan kami dalam keuangan ini kepadamu. Kami angkat tangan Tuhan tanda menyerah. Kami ingin supaya Engkau turun tangan, Tuhan campur tangan. Biarlah apa yang terjadi atas janda ini Tuhan pada zaman Nabi Elisa ditolong, terbebas dari jerat hutang. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau mengasihinya, yang mana Engkau telah berkenan, juga mengalami mujizat di dalam keuangan. Setiap kami dengan pertolongan Tuhan, apa yang ada pada kami dilipat kali gandakan, dan kami terbebas dari jerat hutang tahun ini juga. Sehingga kami mengalami firman Tuhan, kami tidak punya pinjaman, tapi kami memberi pinjaman kepada banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.